dan mendarat pada hari akhir atau pada hari kiamat terdapat pada Wahyu 13. Maka itu sebelum memulai pembahasan ayat hari ini, mari kita baca terlebih dahulu apa yang tertulis di Wahyu 13 ayat 1-18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa apa yang tertulis di kitab Wahyu merupakan sebuah penglihatan yang diberikan pada Yohanes. Penglihatan ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi dengan sama persis pada hari akhir, melainkan sebuah simbolisme akan apa yang akan terjadi pada hari akhir. Ada 3 makhluk yang diceritakan pada Wahyu 13. Naga yang dikatakan sebagai setan, makhluk pertama, makhluk yang keluar dari dalam laut, yang dikatakan sebagai antikris, dan makhluk kedua, makhluk yang keluar dari dalam darat, yang dikatakan sebagai nabi palsu atau penyesat. Makhluk pertama dideskripsikan sebagai sebuah makhluk yang memiliki 10 tanduk, 7 kepala, dan 10 mahkota. Makhluk ini penuh dengan nama-nama hujat dan bahkan menghujat nama Tuhan. Kepada makhluk ini diberikan kuasa dan tahta oleh sang naga atau sang setan, sehingga makhluk ini mengadakan sebuah mukjizat yang membuat orang-orang menyembahnya dengan mengatakan, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Makhluk kedua dideskripsikan sebagai sebuah makhluk yang memiliki 2 tanduk yang mirip dengan tanduk domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Makhluk kedua ini dikatakan oleh kebanyakan ahli teologi sebagai si penyesat. Alasan pertamanya adalah karena deskripsi fisik yang diberikan.
tanduk bagaikan domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Dan alasan keduanya adalah karena tugas yang dimiliki olehnya, yaitu membuat dunia menyembah makhluk pertama dan membunuh orang-orang yang menolak untuk menyembah patung dari makhluk pertama. Wahyu 3 diakhiri dengan membicarakan tentang tanda dari makhluk itu, Mark of the Beast, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya, 666. Wahyu 3 mengatakan bahwa tanda ini akan diletakkan pada tangan kanan manusia, atau dahi manusia. Tidak ada yang tahu pasti akan apa arti sesungguhnya dari bilangan tersebut, dan seperti apa bentuk dari tanda tersebut. Banyak orang yang berspekulasi bahwa tanda tersebut melambangkan chip yang sedang dikembangkan untuk mempermudah transaksi di dunia saat ini. Apakah spekulasi ini benar atau tidak? Kita juga tidak dapat mengatakan dengan pasti. Alkitab mengatakan bahwa hikmat dan kebijaksanaan sangatlah dibutuhkan untuk mengerti tanda tersebut. Maka itu, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta hikmat yang daripadanya dalam mengambil setiap keputusan, agar Dia memimpin kita untuk mengambil keputusan yang tepat ketika waktu itu tiba. Wahyu 14 ayat 9-11 mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Barang siapa menolak untuk menerima tanda dari makhluk kedua dan menolak untuk menyembah patung dari makhluk pertama, ia akan menerima murka dari makhluk kedua selama 42 bulan dia berkuasa di dunia. Namun, barang siapa menerima tanda dari makhluk kedua dan memilih untuk menyembah patung dari makhluk pertama, ia akan menerima murka Allah, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Jika kalian penasaran akan apa yang akhirnya terjadi pada naga, makhluk pertama, makhluk kedua, orang-orang yang menyembah makhluk-makhluk itu, dan orang-orang yang tetap setia kepada Allah, kalian dapat membaca cuplikannya melalui ayat-ayat yang saya cantumkan di bawah ini. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan, ya Raja segala bangsa. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Inti dari kitab Wahyu bukanlah sebuah kode yang harus kita pecahkan agar kita tahu kapan hari kiamat akan tiba.
melainkan sebuah peringatan sekaligus sebuah harapan bagi seluruh umat manusia. Kitab Wahyu mau mengingatkan kita semua bahwa setan sesungguhnya ada, dan ia sedang menjalankan rencananya untuk memusnahkan manusia. Penyesat-penyesat akan muncul dan membuat banyak manusia secara tidak sadar mengikut setan dan bukan mengikut Tuhan. Orang-orang yang mengikut setan akan memiliki hidup enak di bumi, tetapi akan menerima murka Tuhan di akhir. Sedangkan orang-orang yang mengikut Tuhan akan memiliki hidup yang tidak enak di bumi, tetapi akan terselamatkan di dalam Tuhan pada hari akhir. Pada akhirnya, setan, antikris, penyesat, dan orang-orang yang memilih untuk mengikut mereka akan dibuang ke dalam perapian kekal. Sedangkan orang-orang yang setia mengikut Tuhan hingga akhir akan hidup bersama-sama